Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, yang setia menyapa saat teduh saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan malam hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Apakah saudara memiliki iman sejati? Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Dulu ketika saya masih SMA, di dalam mata pelajaran agama, setiap kali ada pertanyaan, apakah definisi dari iman? Kita akan dengan sangat mudah membuka ayat kitab suci di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara akan lebih mudah memahami definisi iman itu tadi ketika saudara membaca ayat-ayat yang selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 yang menceritakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab atau yang banyak kali orang sebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Kita akan mengambil satu contoh di dalam Perjanjian Lama yang disebutkan oleh Ibrani 11, yakni Bapa Abraham. Ia menerima janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar ketika ia berusia 75 tahun. Sementara faktanya, boro-boro menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan aja. Abraham dan istrinya sudah bergumul bertahun-tahun. Mereka tidak memiliki anak. Sama seperti kebanyakan dari kita, ketika menerima janji Tuhan, kita tentu akan sangat bersuka cita, bukan? Demikian pula ketika Abraham, saat ia menerima janji bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Abraham mempercayai janji Tuhan itu, dan itu diperhitungkan bagi dia sebagai kebenaran. Saudara perlu menggarisbawahi satu hal ini. Pada masa itu masih belum ada kitab suci. Jadi Tuhan hanya berbicara secara langsung kepada Abraham. Hanya kepada Abraham, tidak kepada Sarai. Tidak pula kepada Abraham dan Sarai. Hanya eksklusif kepada Abraham, Tuhan berbicara dan menyatakan janjinya. Bila kita kembali kepada definisi Ibrani 11 ayat 1 tadi, kita bisa menyederhanakan kalimat itu dengan kata percaya saja. Karena iman bukanlah lagi iman ketika kita sudah melihat. Iman itu justru kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Nah, masalah yang kedua yang dihadapi oleh Abraham ialah janji Tuhan itu hampir selalu akan diuji oleh waktu. Ketika Abraham berumur 75 tahun, ia menerima janji mengenai anak, mengenai keturunan. Tapi kemudian pada waktu Abraham berumur 85 tahun, ia melakukan kesalahan yang fatal. Ia mendengarkan apa yang istrinya katakan dan bukan lagi apa yang Tuhan katakan. Abraham oleh karena sudah menanti 10 tahun dan ia mulai tidak sabar, ia kemudian melogikakan apa yang diucapkan oleh istrinya. Karena Sarai berkata, mungkin anak perjanjian yang dimaksud Tuhan itu ialah melalui Hagar hambanya Sarai. Lalu Sarai menyuruh Abraham menghampiri Hagar. Sampai kemudian pada waktu Abraham berumur 86 tahun, lahirlah Ismail, anak dari Hagar. Lucunya di sini ialah semenjak lahirnya Ismail, selama 14 tahun Tuhan tidak berfirman terhadap Abraham. Tuhan tidak mau berbicara kepada Abraham. Kalau dalam bahasa kita sekarang, Tuhan sepertinya menyembunyikan wajahnya atau ngambek karena Abraham sudah melakukan kesalahan. Ia tidak sabar terhadap janji Tuhan dan ia melakukan itu dengan caranya sendiri. Setelah 14 tahun berlalu semenjak kelahiran dari Ismail, Tuhan menyatakan diri lagi kepada Abraham. Dan kali ini Tuhan memperbaharui janjinya dengan Abraham dengan sebuah tanda, yakni sunat. Tuhan menyuruh Abraham dan semua yang mengikuti Abraham harus disunat sebagai tanda perjanjian. Tuhan juga kembali mengulangi janjinya mengenai anak yang ia janjikan melalui istrinya Sarah. Dan kembali Abraham mempercayai hal itu.
Tuhan pun memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ketika Abraham menerima janji pada umur 75 tahun, kita masih bisa berpikir bahwa masih ada kemungkinan, karena Sarah berumur lebih muda 10 tahun, masih ada harapan. Tapi ketika Abraham menerima janji kembali mengenai anak, di usia Abraham sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Bahkan kitab suci Perjanjian Baru kita berkata, Sarah itu sudah tertutup rahimnya, sudah layu, sudah nenek-nenek banget. Tidak mungkin ia bisa melahirkan anak. Tetapi Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi sekali lagi saudara, iman itu artinya hanya percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Setelah Abraham taat kepada Tuhan untuk memperbaharui perjanjian yang ditandai dengan yang namanya sunat, 1 tahun kemudian, tepat pada usia 100 tahun, lahirlah Ishak. Kenapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk melakukan sunat? Karena sunat ini adalah lambang dari pertobatan. Abraham sudah mengecewakan Tuhan karena ia tidak percaya kepada Tuhan dan ia bertindak sendiri sampai akhirnya lahirlah Ismail. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu baik. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Ia menyadari keterbatasan daripada Abraham sebagai manusia biasa. Untuk itu ia berkenan memulihkan kembali perjanjiannya yang ditandai dengan sunat. Dan 1 tahun kemudian lahirlah Ishak, anak yang dijanjikan itu, melalui istrinya Sarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini janji Tuhan, firman Tuhan sudah tertulis dan tercatat dengan lengkap di dalam kitab suci kita. Apa yang Tuhan janjikan di dalam perjanjian lama sudah Tuhan genapi melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saudara harapkan? Bukankah keselamatan kekal? Bukankah hidup selamanya bersama Tuhan di sorga? Pernahkah kita melihat sorga? Tidak pernah. Pernahkah kita melihat Yesus? Hanya apa yang digambarkan melalui lukisan dan film-film. Tetapi ketika kita percaya kepada apa yang dikatakan kitab suci, itu baru yang namanya iman sejati. Sekalipun kita tidak pernah melihat, kita belum pernah mengalami, cukup kita mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang firman Tuhan katakan, maka iman itu yang membenarkan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, sehingga saya dibenarkan oleh karena kasih karunia, oleh karena darahnya yang sudah tertumpah dalam hidup saya. Maka saya dilayakkan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di kesempatan malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan kembali mengajarkan kami, agar kami boleh memegang teguh janji firman-Mu. Sekalipun hari-hari ini dunia semakin maju, dunia semakin menarik, tetapi kami mau tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai pada akhir. Kuatkan kami Tuhan, karena kami menyadari kami sangat mudah terombang-ambing apabila ada di antara kami yang meragukan janji-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami mau memperbaharui iman pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.